Baik, kita melanjutkan materi. Jadi sebelumnya kita sudah membahas mengenai bagaimana cara menginputkan data. Nah, ini bagian yang sebenarnya ya hanya menambah security di dalam penginputan data tadi, yaitu ada form validation. Sebenarnya ada dua cara dalam melakukan form validasi, yaitu yang pertama di sisi front end, yang kedua adalah di sisi back end. Nah, sebenarnya tadi kita memang sudah menggunakan form validasi di sisi front end. Jadi yang minimal semuanya kita menggunakan aturan require. Jadi kalau misalnya tidak diisi, dia akan ada inputan seperti ini. Dan dia minta require-nya. Nah, yang akan kita lakukan sekarang itu adalah validasi data value di sisi back end-nya sendiri. Ya, kita akan menggunakan form validasi yang memang sudah disediakan oleh dari Laravel sendiri ya. Nah, Laravel menyediakan beberapa pendekatan untuk melakukan validasi terhadap data yang masuk. Yang paling umum menggunakan metode validate untuk semua HTTP request yang masuk. Pada pembahasan ini kita akan membahas mengenai ada dua cara ya, ada validation quick start dan form request validation. Ya. Nah, untuk yang pertama, untuk yang validation quick start, kita akan coba tambahkan berarti di lecture controller sini kita akan menggunakan fungsi validate sama dengan request, kita tambahkan ya validate. Nah, ini yang kita validasi itu adalah IDN. Misalkan dia harus require, lalu digits kalau nggak salah itu harus 10, lalu nama sama harus require juga, dan minimal harus 5 seperti ini ya. Artinya kalau misalkan setelah divalidasi ternyata kalau misalkan hasilnya sudah memenuhi aturan yang ada di sini, di require digit, require minimal 5, maka dia akan langsung menjalankan fungsi lecture ini. Tapi kalau misalkan tidak, request validate ini dia akan menampilkan sebuah fungsi atau sebuah pesan error ya. Nah, kita akan coba lihat di sini security the basic ya. Nah, ini validation. Ini untuk yang from request validation quick start ya. Displaying the validation error. Kita lihat yang sini. Nah, ini create post. Kita akan coba ini saja dulu ya. Kita copy di bukan index, di create, tambahkan di atasnya ya, bukan header, di body. Oke, benar. Nah, seperti ini ya. Jadi kita tampilkan pesan errornya di atas formnya ya. Oke, ini sudah. Nah, kita akan coba lakukan tes errornya ya. Tadi aturan yang pertama itu adalah require dan digitnya itu minimal 10. Kita masukkan 2 saja. Lalu name-nya itu require dan minimal 5. Kita masukkan 3. Misalkan Adi ya. Kita submit. Nah, ini pesan error sudah muncul. The IDN must be 10 digits dan the nama must be at least 5 characters ya. Jadi ini sudah dilakukan form validasi secara sederhana menggunakan validation quick start tadi ya. Jadi kita langsung setup aja di sininya ya. Ini cara yang pertama. Nah, untuk cara yang kedua kita bisa menggunakan yang namanya request validation. Di sini kalau misalkan dilihat di sini kita bisa menggunakan form request validation ya. Jadi kita harus membuat sebuah request. Kalau ini kan sudah diinjek menggunakan request ya. Jadi nanti kita akan buat request tapi sesuai dengan apa yang kita bikin sendiri ya. Oke, kita buat dulu php artisan make request. Nanti kita akan buat namanya store lecture request saja ya. Nah, apa yang tadi kita lakukan itu akan muncul sebuah folder request ya. Kita buka saja, ini sudah file yang sudah kita buat tadi. Nah, di sini ada dua fungsi. Yang pertama authorize sama yang rules. Nah, nanti aturan-aturan yang tadi yang ini
IDN sama nama, itu bisa nanti kita copy saja kita masukkan di sini. Sorry, bagian yang ini saja ya. Nah, yang ini kita bisa masukkan di sini ya. Nah, untuk authorize ini ada kemungkinannya gini. Kalau misalkan form validasi tersebut itu dibutuhkan harus di pengaksesan form tadi harus login, ya berarti authorize-nya harus bernilai true. Kalau misalkan tidak usah login, ya berarti tadi kita udah set false saja. Nah, lalu setelah itu di lecture-nya kita lakukan dependency injection ya. Jadi kita panggil dulu store request-nya. Kita panggil di sini saja, use app http. Tadi direktorinya dari http langsung ke request ya. Request lalu store lecture request seperti ini. Ini copy dan kita akan lakukan dependency injection di folder di fungsi atau di metode store-nya ya. Jadi seperti ini. Nah, ini tidak usah kita pakai. Kalau misalnya kita coba lagi, kita refresh, sini tetap menggunakan 3, ini misalkan adil lagi. Nah, ini masih tetap sama ya. Ini tetap masih bisa digunakan. Jadi caranya berbeda tapi fungsinya tetap sama ya. Nah, lalu bagaimana kalau misalkan kita akan membuat sebuah aturan ya. Ini kan aturannya memang sudah disediakan. Kalau misalkan kita mau lihat, itu ada di resource lang ini ya, validation. Ini aturan-aturannya ada di sini ya. Jadi untuk yang digit pun yang ini ya, the attribute must be 10 digit seperti itu ya. Tapi kalau misalkan yang default ini mau diubah menjadi bahasa Indonesia, silakan saja ya. Ini bisa diubah, tapi harus satu persatu atau bagian yang rule yang akan kita pakai saja. Nah, lalu bagaimana kalau misalkan aturan tersebut kita akan membuat sebuah aturan yang khusus yang kita buat atau yang custom. Kita bisa membuat tersebut, artinya kita harus membuat dulu aturannya ya. Nah, caranya kita menggunakan artisan make rule. Nah, kita akan coba menggunakan aturannya. Kita akan membuat inputannya itu harus tipenya harus title case misalkan. Title case seperti ini. Ya, ini khusus untuk kita akan setup untuk nama ya. Nanti akan muncul sebuah di dalam HTTP. Di dalam HTTP juga ini ada rules ya. Ada rules di sini yang sudah kita buat. Di sini ada construct sama paste. Nah, untuk construct karena tidak menginputkan sebuah data, jadi kita tidak usah menggunakan construct, jadi kita menggunakan paste-nya. Paste ini kalau misalnya kondisinya itu adalah true ya. Jadi kalau misalkan kondisinya sesuai atau sama, maka kita akan menggunakan maksudnya gini, sorry tadi salah. Ini kondisi paste ini kalau misalkan kondisi return ini sesuai dengan yang diinputkan di dalam aturannya. Misalkan use words dari value itu sama dengan value ya, artinya yang diinputkan itu sama seperti ini ya. Jadi kondisi ini adalah kondisi paste kalau misalkan kondisinya sesuai dengan yang kita tentukan aturannya di sini ya. Ini sudah. Nah, ini message validation-nya kita akan ubah sedikit. Atribut misalkan atribut harus ditulis dalam bentuk title case. Oke. Nah, ini sudah. Lalu bagaimana cara menggunakan rule yang sudah kita buat ya? Karena kita setup di sini, nah kita akan setup di bagian yang nama ya. Karena ini bukan yang default, kita tidak bisa menggunakan aturannya seperti ini.
ya. Jadi kita harus setup menjadi sebuah array. Untuk setup aturannya, min, lalu yang terakhir itu adalah aturannya new title case seperti ini. Oke, kita cek title case sudah. Oke, kita coba dulu ya. Oke, LIDN 123, nama misalkan kita paste dulu menjadi 2 ini ya, Adi Hermawan misalkan, submit, it's not found. Kita tambahkan dulu di sini ya, use app http rule title case rules ya. Oke. Refresh itu ini ya. Cuma kalau misalkan dilihat di sini kita lihat dulu rootnya ya, dari app ke rules langsung ya, tidak menggunakan http ternyata. Oke, kita coba ya, atribut utama harus ditulis dalam bentuk title case ya. Ini kalau misalkan mau loop passing berarti awalnya harus menggunakan huruf besar ya. Nah ini sudah paste, tinggal bagian yang ini ya kita tambahkan aja, submit. Nah ini baru bisa ditambahkan ya. Jadi itu untuk cara kita membuat sebuah validasi menggunakan validation quick start sama request ya. Tadi menggunakan request untuk validation startnya, lalu kita juga bisa menggunakan custom rule sendiri ya, menggunakan tadi kita buat rules. Di sini ada aturannya untuk yang title case. Terserah aturannya bisa dilakukan apapun ya, kita mau seperti apa. Kalau misalkan mau inputan di sini misalkan pas ditambah di sini kita melakukan pengecekan terlebih dahulu terhadap user yang sudah tersedia, ini pun bisa dilakukan ya. Mungkin cukup sekian untuk validation rule. Nanti silahkan dipelajari lagi. Setelah ini kita akan lanjut pembahasan mengenai sedikit tambahan ya, mengenai bagaimana menginstal sebuah Sweet Alert sebagai notifikasi di antarmukanya ya. Jadi kita tidak akan menggunakan modal, kita akan menggunakan Sweet Alert ya. Setelah ini kita lanjut ke bagaimana cara instalasi Sweet Alert. Terima kasih.